Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa huwa qaulul jumhur. Dan ini adalah pandangan mayoritas ulama. Dalam arti kemarin bahwa ayat ya atau kewajiban puasa awalnya itu adalah pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Kalau tidak, maka membayar fidyah. Kemudian setelah itu dinasakh dan hanya semuanya wajib berpuasa. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullah fi tafsiri hadhil ayat, dan berkata Imam Ibnu Sa'di di dalam menafsiri ayat ini, hada fibtidai fardisya, ini di permulaan diwajibkannya puasa. Lamma kanu ghaira muqtadina lisyam, ketika mereka kaum muslimin ini belum terbiasa melakukan puasa. Wa kana ibtida'u fardihi khatman fihi masyaqqatan alaihim, dan permulaan diwajibkannya puasa itu kalau langsung hatman fihi, langsung mutlak harus, maka itu akan menjadi masyaqqah dan berat bagi mereka. Karena masyaqqah, maka darrajahumur rabbu al-hakim, Allah yang maha bijaksana membuat kewajiban puasa ini bertahap, tadriji, ya, bertahap, bi ashali ma yakun, dengan cara yang termudah yang ada. Bagaimana cara termudah yang ada itu? Yaitu wa khuyyira al-mutiqu lis-saumi baina an yasuma wa huwa al-afdal au yut'ima. Jadi orang yang mampu ya itu disuruh memilih. Wa khuyyira, dan disuruh memilih, al-mutiqu lis-saum, orang yang mampu menjalankan puasa disuruh memilih baina an yasuma, mau puasa dan itu wa al-afdal, utama, atau auyut ima, atau cukup memberi makan orang miskin dan tidak usah puasa. Itu awalnya ya. Tsumma ja'ala asyama hatman alal mutiq. Kemudian setelah itu Allah jadikan puasa ini wajib mutlak bagi orang yang mampu. Adapun yang tidak mampu bagaimana? Wa ghairul mutiq, adapun yang tidak mampu maka yuftiru, dia boleh tidak berpuasa, wa yaqdihi fi ayyamin ukhar, tetapi wajib qadha. Ketika Ramadan itu tidak mampu, maka dia harus menggantinya saat dia mampu di bulan yang lain. Seperti itu awal mula kisah periwayatan disyariatkannya puasa. Wakila dalam satu qil, wa 'alal ladzina yutiquna, ya, alal ladzina yutiquna artinya ay yatakallafuna, artinya orang-orang yang berat, ya, berat melakukan puasa. Wa yashuqqu 'alaihim masyaqqatan ghaira muhtamilah, dan berat bagi mereka dengan berat yang tidak bisa ditanggung. Contohnya kasyaikhil kabir, seperti orang yang sudah tua renta, ya, maka fidyatun an kulli yaumin miskinan, maka membayar fidyah saja tanpa harus qadha, dan setiap hari kepada orang miskin. Nah, jadi ini menguatkan kemarin tentang sejarah awal mula periwayatan puasa. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada yang sedang mengikuti KAIS, kajian Islam Fikih Ayatus Syam, yang terselenggara atas kerjasama Yayasan Pengembangan Umat Siddiq Juwana. Mari kita lanjutkan kajian ayat puasa ini
dengan ayat berikutnya, yaitu qala ta'ala faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa dengan kerelaan hati melakukan kebaikan, maka itu adalah kebaikan baginya. Artinya, barang siapa yang melebihkan fidyah, kalau fidyah itu 1 mud 6, berapa kemarin, 6,75 on atau 675 gram, tapi kemudian Anda melebihkan menjadi 1 kilo, itu justru lebih dari cukup, maka itu khairun lah, itu kebaikan. Itu makna dari faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Atau barang siapa yang punya hutang puasa, kemudian dia qadha, ditambah di samping qadha dia juga membayar fidyah, meskipun itu tidak diwajibkan, tapi dia qadha juga membayar fidyah, maka itu juga kebaikan. Artinya banyak kebaikan di sini. Sehingga Imam Tobari, Qolat Tobari mengatakan falam yukhassis ba'da ma'anil khair duna ba'din. Di sini ya Allah tidak mengkhususkan sebagian arti kebaikan, ya, kemudian meniadakan sebagian, tidak, seluruh kebaikan, dalam arti setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Menarik untuk diperhatikan bahwa di sini ada kata khair nakiroh yang diulang 2 kali, ya. Ada dalam satu kaidah, apabila sebuah kalimat itu nakiroh, ya, diulang 2 kali, maka maknanya berbeda. Maka kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan berbalik menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri, meskipun bentuknya berbeda. Nah, itu maknanya. Jadi nilai filosofisnya, berbuatlah kebajikan, karena pada hakikatnya kebajikan yang kau lakukan, yang kau berikan, yang kau persembahkan untuk orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda. Fahuwa khairullah li'anna kulla dzalika min tatawu'il khair wa nawafilil fadli. Karena semuanya itu adalah termasuk, ya, kerelaan hati melakukan kewajiban, melakukan kebaikan, wa nawafilil fadli, dan juga tambahan-tambahan keutamaan. Qala ta'ala, kemudian ayat berikutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian apabila kamu berpuasa, maka itu lebih baik bagimu apabila kalian mengetahui. Ini awalnya, ya, meskipun disuruh memilih, tetapi puasa tentu lebih baik, dan puasa juga khairul lakum. Puasa juga kebaikan yang akan kembali kepada yang melakukan. Nanti kalau tadi secara umum seluruh kebaikan yang kamu berikan pada orang lain, yang kamu lakukan akan kembali kepadamu, kebaikan itu. Begitu juga puasa, kebaikannya juga akan kembali kepada yang melakukan puasa. Kemudian setelah itu summan nusikha al hukmu, baru kemudian hukumnya dinasah biqaulihi, dengan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan dari antara kalian, yaitu awal permulaan bulan, maka hendaklah berpuasa. Ini jadi inti dari pelajaran kita sore hari ini adalah kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Begitu juga kebaikan puasa itu juga akan kembali
kepada kita, yaitu dengan berpuasa kita sebagaimana dalam ayat kemarin ya diharapkan menjadi insan-insan yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yaitu bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Qur'an. Ini juga sama dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Jadi bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, diturunkan ini artinya diturunkan secara keseluruhan dari Allahul Mahfud menuju ke langit dunia. Karena ada dua perbedaan, ada anzala, ada nazzala. Inna nahnu nazzala Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kalau nazzala itu menurunkan Al-Quran secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tetapi kalau anzala ini diturunkan sekaligus. Jadi Al-Quran ini penurunannya melalui dua proses, yaitu proses dari Allahul Mahfud ke Sama'id Dunya diturunkan sekaligus, kemudian dari Sama'id Dunya diberikan kepada Kanjeng Nabi, ini berdasarkan periodisasi waktu, baik secara Makkiyah maupun Madaniyah. Pemirsa, pendengar dimanapun berada, demikian kajian KIS, kajian Islam kita sore hari ini. Akan kita lanjut di besok sore, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.